Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah. Islam itu walaupun sasaran utamanya adalah individual fardian atau personal, namun secara manhaji ia adalah ajaran yang berorientasi pada kolektivitas jama'ian atau berjamaah. Dalam masalah keimanan yang merupakan sesuatu yang sangat personal, misalnya di dalamnya terkandung persoalan ukhuwah Islamiyah sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam sholat fardu ain ada masalah sholat berjamaah yang nilai keutamaannya sebanyak 27 kali lipat dibandingkan sholat secara sendiri-sendiri. Secara sosial, sholat berjamaah dapat mempererat hubungan sosial dan kemasyarakatan. Dengan seringnya kaum muslimin bertemu di dalam sholat berjamaah, membuat mereka lebih mengenal dan dapat bekerja sama secara baik. Dalam ibadah saum ada hikmah kolektivitas sosial. Dengannya kita diajarkan merasakan penderitaan orang lain yang berkekurangan. Dengan saum kita dilatih untuk lebih peka dan solidar terhadap kebutuhan orang lain. Rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan selama berpuasa dapat membangkitkan empati terhadap mereka yang berkekurangan. Hal ini mendorong kita untuk lebih dermawan dan membantu mereka yang membutuhkan, baik secara material maupun non-material. Dalam kewajiban zakat ada kepedulian dan pengamanan sosial, di mana mereka yang berkekurangan dapat merasakan harta orang kaya, sehingga kecemburuan sosial akibat perbedaan status kaya dan miskin dapat diredam. Dalam dakwah ada problematika umat dan harakatul inqadz atau gerakan penyelamatan dari jurang api neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum min ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Padahal ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103.
Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Karakter dakwah Islam itu bersifat kolektif jamaian, dalam arti harus dilakukan secara berjamaah. Ini adalah badihiyah syar'iyah atau keharusan syar'iyah. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 10. Dalam konteks harakiyah, dakwah mesti didukung oleh sistem keorganisasian yang kokoh dan para kadernya yang solid. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Al-Quran Surat Saf ayat keempat. Dakwah yang tidak disupport dengan sistem keorganisasian yang kokoh, yang menghimpun para pejuangnya untuk bekerja secara intuitif dan sistematis, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Khalifah Ali bin Abi Thalib karrama wajhahu mengatakan, kebenaran tanpa dikelola dengan benar akan terkalahkan oleh kebatilan yang ditata rapi. Beliau ingin menekankan pentingnya organisasi, strategi, dan manajemen yang baik untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran yang tidak terstruktur meskipun baik akan kalah oleh kebatilan yang terorganisasi dengan baik melalui sistem propaganda atau kekuatan yang terstruktur. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Namun dalam realitanya ada saja yang melakukan kerja-kerja dakwah secara infirodiyah, one man show, padahal dia adalah anggota organisasi dakwah tersebut. Gerakan infirodi yang dilakukan oleh anggota dapat dikatakan sebagai gerakan makar karena melahirkan organisasi di dalam organisasi. Syekh Mustafa Masyhur menyebutnya sebagai al-juyub ad-darariyah. Apa itu al-juyub ad-darariyah? Ia adalah faksi-faksi di dalam sub internal suatu organisasi. Umumnya dimotori oleh seseorang yang merasa dirinya sebagai manusia super dan salah seorang pimpinan. Ambisinya ingin menguasai organisasi untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Kelompok ini fanatik terhadap ide dan pemikirannya dan menolak pendapat orang lain, lalu menjadi blok oposisi terhadap organisasi. Mereka mencari-cari celah dan kesalahan pimpinan, menganggapnya under capacity, dan menganggap diri mereka lah yang pantas memimpin dengan ide dan pemikirannya itu. Jika kehendak mereka tidak tersampaikan, maka mereka menuduh kader dan pimpinan sebagai pelaku kediktatoran, sehingga menurut mereka meninggalkan organisasi adalah solusi terbaik. Selanjutnya, mereka akan membuat kegaduhan-kegaduhan dengan lisannya di forum-forum umum maupun terbatas. Mereka mencederai hak ukhuwah terhadap ikhwah dan pimpinan, bahkan tidak ragu mencela dengan kata-kata yang tidak pantas. Mereka lakukan itu sambil merasa bahwa mereka sedang berbuat yang terbaik. Blok oposisi ini akhirnya menjelma menjadi organisasi tersendiri dalam organisasi yang berpusat pada ide dan person tersebut. Jika tidak berhasil
mereka akan menyempal dan memisahkan diri dan membuat organisasi baru. Bahwa organisasi memang harus menjaga setiap anggotanya dan tidak boleh berlebihan dalam mensikapinya. Tetapi kader atau person tertentu di dalam organisasi yang membuat keonaran dan perpecahan di dalam saf, maka organisasi harus lebih besar dari individu manapun, sehebat apapun individu tersebut. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Pelaku dakwah yang infiradi itu sesungguhnya tidak hanya sekedar mengganggu, namun sudah menjadi penghambat dakwah. Karena motif mereka tidak murni lillahi ta'ala. Sebaliknya, motif personal interest dan ambisi hawa nafsunya lah yang utama. Seseorang yang membangun faksinya tersendiri di dalam organisasi, termasuk orang-orang inkonsistensi dengan sumpah dan janjinya sebelumnya, di mana mereka berusaha dan berjanji untuk dengar dan taat. Mereka mengkhianati janji dan sumpahnya sendiri. Ia menyelisihi prinsip dakwah jamaiyah dan membuat organisasi di dalam organisasi merupakan perbuatan yang tidak dapat ditolerir dimanapun dan sampai kapanpun. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-27. Infiradi adalah komorbid dakwah karena menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit. Ini sangat membahayakan dakwah. Terlebih pelakunya merasa dirinya adalah orang yang paling berjasa, pintar, dan senior, serta berada di dalam salah satu tampuk pimpinan organisasi. Karena itulah, setiap kader dakwah yang telah berhimpun dalam barisan dakwah hendaklah menjaga sikap dan ketaatan untuk senantiasa bekerja sama dan sama-sama kerja dalam naungan kalimatullahi hiyal ulya. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah Dia ikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-7. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.